Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Beni di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini mau menyampaikan satu istilah hukum yang cukup populer, cukup dikenal di dunia hukum dan mungkin banyak yang sudah tahu apa itu artinya. Tapi di sini kita akan coba mengulas ulang dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi. Nah, istilah itu adalah nebis in idem. Nah, apa itu nebis in idem? Bagaimana penerapannya? Kita akan bahas pada materi kali ini, ya. Baik, sebelum masuk materi kali ini kita akan menyampaikan disclaimer terkait video ini. Yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukanlah nasihat hukum. Yang ketiga, video ini kemungkinan bisa menjadi out of date jika nanti kemudian ada perubahan-perubahan di masa mendatang. Ya, nah sebelum saya ke materi yang inti tadi, kalau kalian punya kasus hukum atau mungkin pembahasan-pembahasan terkait dengan hukum yang ingin kita bedah atau butuh pendampingan hukum atau mungkin butuh opini hukum, kalian bisa sampaikan atau coba kunjungi website kami di www.bmp-law.com. Nah, di situ ada nomor WA kami, ada expertise atau keahlian kami di bidang hukum apa. Nah, kalau memang kalian membutuhkan, jangan ragu untuk kontak kami. Ya, oke. Kita masuk ke materi apa itu nebis in idem. Nah, jadi nebis in idem itu merupakan syarat dari asas dari ilmu hukum ya. Kalau teman-teman itu kuliah di Fakultas Hukum mungkin pada semester pertama akan menemui banyak istilah hukum atau mungkin asas-asas dalam ilmu hukum, salah satunya adalah nebis in idem. Nah, ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak bisa diadili untuk kedua kali. Nah, jadi katakanlah ada peristiwa A bersengketa dengan B karena B tidak memenuhi kewajibannya membayar utang, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian A menggugat B dan dimenangkan oleh A dengan intinya bahwa B harus mengganti atau membayar utangnya dengan disertai bunga dan denda. Nah, maka di kemudian hari setelah putusan pengadilan gugatan itu, A tidak bisa lagi mengajukan gugatan yang sama, ya. Nah, kenapa? Karena gugatan yang sebelumnya itu telah diisi oleh diputuskan oleh hakim dan sudah mendapatkan keputusan. Nah, maka dari itulah yang disebut dengan nebis in idem. Nah, kalau dari pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata, tuntutan yang sama itu harus memenuhi 3 hal. Artinya yang menjadi syarat nebis in idem. Yang pertama adalah alasan yang sama. Jadi apa yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan. Yang kedua adalah diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama juga. Artinya kalau tadi A dan B, A menuntut B, maka di kemudian hari A tidak bisa lagi menuntut B atas kasus yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama. Oke, ini sama ya. Oke. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Nebis in idem itu tuntutannya harus sama oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian asas nebis in idem ini berkaitan dengan asas res judicata pro veritatis habetur. Wah, ini bahasa Latin ya. Nah, ini artinya apa? Asas itu adalah asas yang menentukan bahwa apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar, kecuali ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Nah, itu sebabnya tadi nyambung ya tentang nebis in idem. Nah,
Jadi itu penjelasan terkait asas nebis in idem dalam praktek atau mungkin dalam beberapa gugatan atau jawaban gugatan itu sering digunakan asas ini. Ya, jadi kalau Anda adalah lawyer, kemudian Anda menemukan bahwa sebelumnya pernah ada gugatan yang sama, artinya Anda digugat dengan eh, dasar yang sama, oleh orang yang sama, dan tujuannya adalah pihak-pihak yang sama, maka biasanya ditangkis, dilakukan eksepsi. Nah, eksepsinya salah satunya bisa menggunakan dalil nebis in idem. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas, cukup bisa memberikan informasi yang meningkatkan wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.